Tema hari ini, mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Salam sejahtera, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh luar biasa hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bulan ini tepat April, khususnya kalau kita melihat ke belakang di tahun 1912 ada suatu peristiwa sejarah besar di mana salah satu kapal terbesar yang pernah dibuat adalah kapal Titanic yang terkenal itu, saudaraku. Walaupun dibangga-banggakan, kapal tersebut akhirnya dapat tenggelam juga. Nah, kapal itu menabrak sebuah gunung es dalam perjalanannya di bulan April tahun 1912 dan tenggelam dengan membawa ratusan penumpangnya ke dalam dasar laut. Di situ banyak timbul polemik, banyak timbul perbincangan, tapi satu hal yang saya perhatikan ikuti perkembangannya adalah ada seorang pengkhotbah dari Inggris, Campbell Morgan, berkata dalam khotbahnya yang ditulis dengan judul The Loss of Titanic. Ini membuat suatu observasi yang patut kita renungkan bersama-sama. Nah, saudaraku, itulah sekelumit peristiwa yang terjadi yang sempat membuat siapapun termasuk kita orang percaya bertanya-tanya, kok bisa orang mengalami musibah, mengalami naas yang sebesar itu. Ya, saudaraku ya, ini membutuhkan suatu pandangan. Artinya membutuhkan suatu pandangan. Memang benar kita manusia hidup pasti memiliki pandangan. Pandangan di sini bukan berarti pandangan secara mata jasmania saja, tetapi kita juga memerlukan pandangan untuk menanggapinya. Nah, tapi satu hal yang saya yakini adalah bahwa dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi, termasuk musibah dalam suatu kapal pesiar yang besar tadi, sebuah kapal Titanic, saya percaya bahwa ada Tuhan yang mengawasi setiap perbuatan manusia, yang turut terlibat bahkan setiap pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia dalam kebebasannya, yaitu bukan untuk menghasilkan suatu akibat langsung, tetapi untuk mengarahkan kepada suatu tujuan akhir dan final. Nah, inilah yang akan saya sharekan buat kita semua pada hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita semuanya? Ya, akhir-akhir ini kita banyak melihat, banyak menyaksikan orang-orang yang terkena musibah, yang terkena bencana, sehingga banyak orang berpandangan, kok bisa ya orang percaya mengalami musibah, orang percaya mengalami bencana. Nah, ini pandangan-pandangan yang ada di masyarakat, termasuk orang percaya, saudaraku. Nah, hari ini saya memberikan share dengan tema, mengapa Tuhan izinkan suatu penderitaan. Nah, saudaraku, apakah penderitaan itu suatu kebetulan? Saudaraku, kalau kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9, saya bacakan, saudaraku. Di sini katakan bahwa, dan pada saat itu hadirlah beberapa orang sambil menceritakan kepadanya mengenai orang-orang Galilea yang darahnya telah Pilatus campurkan dengan kurban-kurban mereka. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu mengira bahwa orang-orang Galilea itu menjadi berdosa lebih daripada semua orang-orang Galilea lainnya karena mereka menderita seperti itu? Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaiknya jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Ayat 4 mengatakan, atau mereka ke-18 orang itu yang di atas menara di Siloam telah menimpa dan membunuhnya. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang ini menjadi pendosa lebih daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Nah, saudaraku, ini pandangan daripada Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada orang-orang murid-muridnya bertanya, Tuhan, ada peristiwa orang-orang Galilea yang terbunuh, kemudian darahnya dicampur oleh Pilatus dengan persembahan kurban-kurban, itu dengan cara yang keji, saudaraku. Orang percaya mati dengan cara mengenaskan, dengan cara yang keji. Kemudian lagi ada orang-orang di dekat kolam Siloam tertimpa menara, itu mengalami musibah dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang menyakitkan.
Nah, kita seringkali beranggapan bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan, yang mengalami masalah, yang mengalami bencana, seringkali kita memberikan cap, memberikan label bahwa orang-orang tersebut adalah kena hukuman daripada Tuhan. Itu pandangan orang-orang pada zaman itu. Dan saya penasaran, hari ini pun juga masih banyak orang-orang yang beranggapan semacam itu. Kalau orang kena bencana, orang kena musibah, cepat-cepat kita memberikan penilaian bahwa orang itu kena hukuman daripada Tuhan. Nah, mari kita merubah pandangan-pandangan semacam ini, saudaraku. Saudaraku, pandangan-pandangan yang keliru di masyarakat adalah satu, bahwa orang percaya itu tidak harus meninggal atau binasa dengan cara yang keji. Orang percaya itu harusnya otomatis mengalami hidup yang baik, keberkatan. Itu pandangan-pandangan yang ada sampai hari ini, termasuk orang-orang beriman, saudaraku. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Ya, saudaraku ya, ini pandangan-pandangan yang keliru. Ya, saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat yang ke-3 dan 5, Tuhan mengatakan bahwa ayat 3 dan 5, Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Dan ayat 5 juga dikatakan, Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Artinya, saudaraku, bahwa kita perlu memandang, kita perlu memberikan olah pikir kita, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan kita itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Ya, saudaraku, prinsip yang mengatakan bahwa orang percaya tidak harus mengalami hal-hal yang buruk itu adalah keliru. Tentu kita semua ingin tidak mengalami hal yang buruk. Tetapi, saudaraku, kondisi buruk atau tidak buruk itu bukan wewenang kita untuk menilai seseorang. Saudaraku, tetapi saudaraku, pandangan-pandangan ini yang perlu kita luruskan. Sehingga kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab, Ayub itu sampai didatangin teman-temannya, dihakimin oleh teman-temannya, mengatakan, oh kamu berdosa, kamu berbuat salah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum engkau. Padahal dikatakan dalam Alkitab, Ayub orang saleh di zamannya, dia mengalami masa-masa sukar, dan orang-orang pada waktu itu termasuk sahabat-sahabatnya mengatakan, kamu harus bertobat, kamu bersalah kepada Tuhan. Nah, ada lagi dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 mengatakan, ada orang yang buta sejak lahir. Kemudian murid-murid Tuhan berkata, Tuhan, siapa yang salah? Orang tua anak ini atau orang ini sehingga dia mengalami kebutaan? Tuhan berkata, tidak ada yang salah. Tapi Tuhan mengatakan supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Nah, mari kita menilai, mengevaluasi cara pandang kita. Ya, itu poin yang pertama adalah pandangan-pandangan kita harus kita rubah. Pandangan-pandangan kita, cara berpikir kita, cara kita menilai sesuatu, mari kita gunakan kacamata daripada Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan, supaya kita mengerti, supaya kita memahami dan tidak cepat mengambil kesimpulan, menjatuhkan hukuman, menjatuhkan penghakiman, menjatuhkan penilaian kepada orang lain, bahwa ketika orang itu mengalami sesuatu kesulitan, kesukaran, berarti dia adalah orang yang bersalah. Belum tentu, saudaraku ya. Yang kedua adalah pandangan Tuhan Yesus mengatakan Kristus tidak menyetujui pandangan tadi dengan dia mengatakan tidak, dengan dia berkata tidak di ayat 3 dan 5 ya. Tapi Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga bisa mengalami hal yang sama. Artinya kamu juga akan mengalami kebinasaan, baik itu dengan cara yang sama ataupun dengan cara yang berbeda. Pada intinya, kalau kamu tidak bertobat, kamu pasti juga akan mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kebinasaan. Nah, saudaraku ya, kemudian saudaraku ya, yang berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan hati kita, menerapkan pola pikir kita. Tuhan mengatakan kamu harus bertobat. Bertobat dari apa? Dari cara pikir kita. Jadi kata bertobat itu pertama adalah metanoia, yang artinya merubah cara berpikir kita. Bertobat bukan hanya kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian kita berbalik menjadi orang baik, menjadi orang benar. Bukan seperti itu saja, tapi cara berpikir kita sampai hari ini juga kita perlu bertobat. Berikutnya adalah
ayat 6 dan ayat 9 mengatakan demikian, saudaraku. Ayat 6 dan ayat 9 Tuhan mengatakan demikian. Dan dia mengatakan suatu perumpamaan ini. Seorang memiliki sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi dia tidak menemukannya. Ayat 7 dikatakan, dan dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, lihatlah, 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan tidak menemukannya. Tebanglah dia. Dan mengapa pula dia menyanyiakan tanah itu? Ayat 8. Dan sambil menanggapi, dia berkata kepadanya, Tuhan, biarkanlah pula dia tahun ini sampai aku mencangkul sekelilingnya dan menaburkan pupuk. Kalau ia sungguh dapat menghasilkan buah, tetapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya. Nah, saudaraku, jadi aku berbicara hal berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan pertobatan itu, cara pikir kita. Yang kedua adalah perempuan itu mengatakan, itu pohon ara sudah 3 tahun, tetapi tidak menghasilkan buah. Kemudian si penjaga mengatakan, Tuhan berilah suatu kesempatan lagi, 1 tahun lagi, supaya di tahun berikutnya dia menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, maka tebanglah dia dan buanglah dia. Nah, saudaraku, pertobatan inilah untuk melihat kita, bagaimana kita menilai sesuatu, melihat sesuatu. Yang pertama dengan kacamata kita bertobat dari cara pikir kita. Yang kedua, pertobatan itu berkaitan dengan waktu. Tadi dikatakan 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Ya, saudaraku, ini berbicara tentang waktu. Kemudian diminta lagi kesempatan 1 tahun. Artinya kita tidak bisa mematok bahwa ukuran 3 tahun atau 1 tahun ini secara letterlek, secara hurufiah, apa benar-benar 1 tahun 365 hari. Tapi yang saya sampaikan adalah 1 tahun atau 3 tahun adalah berarti ada batas waktu. Berarti ada batas waktu di mana seseorang itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk mengalami suatu perubahan dalam hidup, untuk mengalami suatu pertobatan dalam hati, dalam pikiran, dan dalam tindakannya. Nah, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan mengatakan, kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak gunakan dengan baik, kita sia-siakan, kita tidak manfaatkan, kita juga akan bisa mengalami hal yang sama, dalam arti mengalami binasa. Kalau kita tidak bertobat, jelas ada akibatnya. Ya, saudaraku, akibatnya apa? Bisa saja dengan cara yang sama seperti yang kitab suci tadi kita baca, bisa juga dengan cara yang berbeda. Tapi akibatnya adalah binasa, itu pasti ada. Nah, saudaraku, hari ini mari kita meresponi firman Tuhan. Ya, jangan kita memakai waktu untuk menilai orang lain, terlalu sibuk melihat orang lain, tapi kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Ya, saudaraku, ya, sehingga kita seolah-olah menjadi hakim, menjadi penilai atas hidup orang lain, atas pribadi orang lain, tapi kita lupa menilai hidup kita sendiri. Tuhan mengatakan, meskipun tadi Tuhan dia ada dalam suatu perumpamaan, seorang penjaga itu meminta waktu, Tuhan mengatakan, baik, tapi kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita, entah berapa lamanya waktu itu, 3 tahun secara hurufiah, 1 tahun secara hurufiah, kita tidak tahu. Tetapi waktu itu terbatas. Mari gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya memperhatikan orang lain. Sehingga ketika kita melihat orang yang binasa, tetapi tanpa mengenal Kristus, itu lebih ngeri, saudaraku. Tapi bagi kita yang sudah menerima Kristus, melihat situasi hari-hari ini, gunakan waktu untuk menyertakan kabar baik kepada orang lain, untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain, sehingga kita tidak akan mengalami kebinasaan yang tertulis dalam kitab suci. Sebab apa, saudaraku? Ketika Kristus mengalahkan maut dan kita percaya kepada Kristus, maka, saudaraku, sudah pasti hukuman kekal itu tidak akan menimpa kepada kita. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk bertobat dengan benar, untuk mengikuti Tuhan dengan benar, maka kita juga akan bisa mengalami kebinasaan. Bukan mungkin tidak pada waktu kita ada di alam nyata secara hidup jasmania, tetapi di dalam kekekalan, itu yang Tuhan katakan, waktu terbatas, kita ditebang, kita terbuang, sehingga mengalami hal yang sama kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi hal inilah yang kita perlu pelajari, bahwa kita tidak perlu terlalu sibuk untuk menilai orang lain.
Seandainya orang ada yang celaka, ada yang binasa, ada yang mengalami musibah, bukan saatnya kita untuk menilai orang tersebut berarti kena hukuman Tuhan. Tapi Tuhan berikan itu melewat dalam kehidupan kita supaya kita menggunakan waktu. Kalau toh memang orang itu bersalah kepada Tuhan, mari kita koreksi diri kita supaya kita tidak mengalami hal yang serupa. Tetapi bukan bagian kita untuk menilai orang lain. Tapi kalau ada orang di sekitar kita yang mengalami hal semacam itu, mari gunakan hidup kita untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Sebab waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sampai kapanpun kita tidak tahu. Tapi pertanggungjawaban itulah yang Tuhan akan minta kepada kita, saudaraku ya. Kemudian, jangan menanggapi dengan sepintas. Jangan menggunakan kacamata pribadi, tolak ukur pribadi bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang merasa paling pintar, kitalah yang merasa lebih daripada yang lain. Tetapi kita kembalikan bahwa kedaulatan kehidupan kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Saudaraku ya, ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.